Perjalanannya hamil Keanu, aku jadi aku dari awal hamil tuh aku tipe bunda-bunda yang cukup ngasih kode gitu ke suami bahwa aku tuh pingin dari awal bahwa dia menjadi suami yang kita sama-sama, jadi aku pengen kita sama-sama siaga gitu, jadi nggak kita saling support. Jadi maksudnya kan emang, jadi aku dari awal tuh udah sering tuh ngirim-ngirimin dia link-link suami support istri untuk menyusui kayak gitu-gitu tuh udah dari hamil pun udah aku kasih kode-kode kayak gitu. Jadi aku suka ngomong juga, nanti kamu kalau misalnya anaknya udah lahir, kalau ini pada saat melahirkan aku maunya dia ngedampingin aku, terus aku mau dia ikut kelas birth class sama-sama gitu. Terus waktu awal-awal hamil 4 bulan pertama tuh aku sangat mual-mual, hormon berantakan 4 bulan pertama yang nggak pernah jerawatan sama sekali, aku bener-bener jerawatan. Terus I feel a little bit insecure pada awal-awalnya, tapi pada akhirnya aku kayak ya udahlah, emang lagi gini prosesnya, jadi ya udah dinikmatin aja. Karena aku itu dia tadi, karena aku pikir kalau misalnya aku dengerin terlalu berlarut-larut sama permasalahan insekuritas yang dia alami aku secara hormonal, ntar ngaruh ke aku mikirnya kan, kalau aku mikirnya gini aja sih, jadi apa yang ada dalam pikiran aku tuh dia tuh bisa denger, aku mikirnya gitu. Aku mikirnya dia bisa denger gitu, dia jadi ngerasain juga karena dia yang paling connected kan gitu. Jadi suami aku mungkin nggak tahu aku bisa simpen, tapi anak aku bisa ngerasain energinya gitu. Jadi ya udah, jadi setiap aku mulai kayak gitu aku kayak perlu nggak ya gitu saya berlarut-larut untuk hal-hal yang menurut saya itu hormonal aja, itu part of the process gitu. Jadi ya udah dari situ lewat dari 4 bulan ya udah mulai secara hormonnya semakin membaik, terus kulit malah jadi lebih bagus dari sebelumnya. Terus itu dia, saya ikut kelas-kelas birth class, ikut yoga hamil dari sekitar di atas 6 bulanan udah mulai ikut yoga. Terus ya udah, dan waktu itu aku emang udah kayak dan kebetulan emang dibukakan jalannya, bertekad mau aku pengen ngerasain melahirkan secara normal gitu. Jadi ya udah sampai anak aku Keanu itu aku hamil hampir 10 bulan sebenarnya. Jadi dia udah agak lama, udah mondar-mandir ke dokter kalau nggak ada pembukaan, ternyata dia kayak masih mencari jalan keluar ya gitu. Pada proses itu kalau menurut due date waktu itu kayak ini bentar lagi, 2 minggu depan harusnya begini, tapi ternyata belum gitu, udah lumayan lewat 10 harian gitu. Ya udah, tapi prosesnya dinikmatin nih, sama aku baca-baca buku juga sih, sama baca kan sekarang udah banyak aplikasi ya, udah ada aplikasi tentang parenting, tentang melahirkan, menyusui. Nah jadi aku baca-baca kayak gitu, dan aku beli kayak gitu sih, banyak sih, karena aku ngerasa jadi orang tua tuh nggak ada yang ngajarin, nggak ada pelajaran, ibu saya udah lupa, anaknya cuma saya, jadi saya nanya ibu saya juga nggak ngaruh karena dia udah nggak ingat. Dan dunianya udah beda kan. Banyak sih. Waktu aku persalinan itu, tadinya aku tuh ke rumah sakit itu, aku awalnya karena ada ada darah gitu keluar. Tapi aku kan karena ya namanya hamil pertama dan aku nggak ada yang aku tanya, jadi kita nggak tahu itu apa. Akhirnya kita ke rumah sakit, terus kita cek dokter, dan dokter bilang belum gitu, ini belum gitu. Jadi iya, kita kira udah nih, akhirnya kita udah udah melahirkan ya, udah kontraksi, udah pembukaan apa segala macam, ternyata belum. Tapi karena tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita udah keburu pesan kamar rumah sakit. Terus ya karena dokternya tuh datangnya setelah si kamar rumah sakit sudah kita pesan gitu. Jadi akhirnya ya udah, yang tadinya disuruh pulang ya udah deh nginep dulu. Nah tapi untungnya itu emang udah jalannya ya. Kita nginep, tiba-tiba jam 2 pagi aku kontraksi. Jadi kalau misalnya aku pulang itu kan udah mondar-mandir. Nah ini tapi secara kebetulan kita yang tadi disuruh pulang, kita udah di rumah sakit. Jadi dari jam 2 atau jam 3 pagi aku kontraksi sekitar 8 jam ya waktu itu proses melahirkannya. Dan yang tidak terlupakan ya, suami aku mau pipis nggak aku bolehin ke toilet. Terus kayak banyak sih ya, kayak suami aku bener aku pegang tangannya kenceng, tapi dia ngingetin terus, dia ngingetin aku cara breathingnya. Cuman even walaupun udah di pembukaan terakhir udah nggak inget cara breathingnya kayak gimana.
Dan yang aku ngerasa banget paling ngebantu adalah waktu itu pada saat aku proses kontraksi itu ini, rubber ball yang gede yang buat yoga. Itu ya buat ibu-ibu yang nanti mungkin dalam proses mau bersalin, mau melahirkan, menurut aku itu membantu banget bikin tenang, terus kayak mengalihkan rasa sakit di saat kontraksi yang awal-awal. Itu ngebantu banget buat aku. Dan emang ikut birth class itu kalau buat aku sangat membantu sih, karena kita jadi, apalagi kalau suami ikut, dia jadi bisa ngingetin cara breathingnya. Sekitar jam 3 tuh dia kontraksi awal kalau nggak salah, jam 3-an, ya 8 jam lebih deh kayaknya, mungkin 10 jam kali ya. Aku agak lupa. Oh, yang aku inget banget tuh begitu denger suara Keanu keluar dari perut, kan dia ada suara dia nangis tuh. Nah, terus saudara dan teman-teman aku tuh di depan semua, banyak banget mereka nunggu. Jadi begitu dengar suara mereka Keanu lahir, suaranya kencang, mereka tuh di luar tuh tiba-tiba teriak hore, tepuk tangan kayak orang lagi nonton bola gitu. Karena waktu itu di rumah sakit juga nggak banyak orang yang melahirkan, nggak ada siapa-siapa di ruang bersalin, dan bener di kanan kiri nggak ada siapa, jadi mereka nunggu semua di depan ruang bersalin.